Pasangan itu terdampar di sebuah pulau terpencil karena kapal karam. Tapi wanita tertarik dengan pemandangan pulau itu. Dia ingin tinggal di sini bersama suaminya selamanya. Tapi pria itu gila kerja. Dia tidak ingin tinggal di pulau yang rusak ini sedetik pun. Tidak ingin hidup seperti orang tak berguna. Setelah menemukan jalan pulang, dia menggerakkan tangan dan kakinya saat istrinya sedang tidur. Ikat kaki istri dengan kuat menggunakan tali, dan mengemudikan speedboat untuk pergi sendiri. Karena jika dia tidak kembali ke perusahaan, dia mungkin bangkrut. Nanti akan kirim seseorang untuk menjemput istrinya setelah dia kembali. Tetapi wanita itu secara keliru berpikir bahwa suaminya berselingkuh dengan sekretaris, dan berjanji jika sang suami pergi, dia akan menyesalinya. Pria itu tidak mau menjelaskan setelah mendengarnya. Langsung melajukan speedboat dan pergi. Wanita itu berbalik dengan tenang, dan mengambil semua alat yang bisa digunakan. Karena dia sudah mengutak-atik speedboatnya terlebih dahulu. Pada malam hari, wanita itu menemukan beberapa ranting. Kemudian dengan pengetahuannya membuat busur dan anak panah. Kemudian dia akan mulai membalas dendam pada suaminya. Dan di sini pria itu sedang mencari istrinya. Tidak sengaja masuk ke dalam gua. Lalu ada teriakan. Melihat ke arah suara, mengetahui bahwa masih ada sekelompok kanibal yang tinggal di pulau itu. Itu membuatnya takut saat itu juga. Setelah temukan istrinya dan beritahu dianya. Tetapi sang istri tidak berekspresi setelah mendengar ini. Sebelum pria itu selesai berbicara, dia ditembakkan panah. Pria itu tertegun ketika dia melihat ini. Tak disangka, istrinya justru ingin membunuhnya. Dia sangat takut sehingga dia melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin si wanita membiarkannya pergi? Untungnya, tidak ada bahaya. Pria itu hampir kehilangan nyawanya. Dia menfarkan istrinya mencabut panah dan melarikan diri. Setelah satu malam, pria itu datang ke pantai untuk memperbaiki speedboat yang rusak. Tiba-tiba sebuah anak panah ditembakkan. Ternyata istrinya menemukannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di balik perahu. Tampaknya sang istri sama sekali tidak merindukan hubungan lama itu. Benar-benar berencana untuk membunuhnya. Tapi dia hanya ingin kembali bekerja. Setelah melarikan diri, dia bersembunyi di hutan. Coba untuk menghindari istrinya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari tidak jauh. Dia bergegas untuk memeriksa situasi. Baru pada saat itulah dia melihat dua orang liar sedang memancing. Ketika orang liar tidak melihat, dia buru-buru mencuri rakit. Sayangnya, itu ditemukan oleh orang liar. Dia tidak punya pilihan selain membawa rakit dan lari. Namun tanpa sengaja melihat istrinya sedang mencari makan. Jadi dia mengambil tongkat kayu dan bersiap untuk memukuli istrinya sampai pingsan. Tepat ketika pria itu siap untuk menyerang, wanita itu menoleh tiba-tiba. Namun, dia tidak menemukan sosok pria itu. Melihat wanita tidak melihatnya, pria memukuli wanita sampai pingsan dengan tongkat kayu. Tapi setelah pertarungan dia menyesalinya. Buru-buru melangkah maju untuk memeriksa luka wanita itu. Tapi secara tidak sengaja memicu jebakan dan langsung ditarik. Kemudian wanita itu dibangunkan oleh pria yang meminta bantuan. Kemudian dia menyadari bahwa orang yang memukulnya ternyata adalah suaminya. Ini membuat si wanita cukup marah. Ambil tongkat di tanah dan bersiap untuk melawan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari hutan. Kemudian dia tersenyum jahat pada suaminya, dan menjatuhkan tongkat dan lari dengan cepat. Baru pada saat itulah pria itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Buru-buru mulai mengayunkan tubuhnya dari sisi ke sisi. Akhirnya terjebak di pohon dan lolos tanpa cedera. Tapi wanita tidak seberuntung itu. Karena kanibal gila mengejarnya seperti neraka. Tak lama kemudian wanita itu dikejar entah kemana. Tiba-tiba sebuah tangan menariknya lebih dekat ke gua. Ternyata itu adalah suaminya. Suami menyuruhnya untuk tetap tenang dulu. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk bertarung. Mereka harus menemukan cara untuk meninggalkan pulau itu secepat mungkin. Tapi, istrinya bergegas dengan senjata yang dia ambil. Melemparkan senjata ke suaminya dengan santai. Suami lari menyelamatkan diri setelah melihat istrinya membunuhnya. Tapi sang istri tidak rela melepaskannya. Mengambil tombak dan mengejarnya. Sang suami diam-diam bersembunyi di balik peti mati dan menggigil. Istri mulai menanyai suami, "Kenapa kamu masih berhubungan dengan mantan pacarmu? Apakah aku tidak perhatian dan cukup lembut?" Suami ingin menjelaskan, tapi menyadari itu salah. Posisinya terungkap seketika. Detik berikutnya sang istri menembus peti mati dengan tombak. Tapi ketika dia mengeluarkan tombaknya, dia tidak sengaja terjatuh. Sang suami tak kuasa menahan tawa saat melihat hal tersebut. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, dia menerima pukulan fatal. Kemudian pasangan itu mulai berkelahi. Tapi sang suami tidak tega menyakiti istrinya. Segera setelah itu, dia menerima serangkaian pukulan gabungan. Berbaring di tanah lagi dan mengalami serangkaian tendangan. Melihat bahwa dia akan dipukuli sampai mati oleh istrinya, suami tidak tahan. Dia meraih kaki istrinya dan menyambarnya. Istri benar-benar gila. Dia mengangkat pot besar dan menjatuhkan suaminya ke tanah. Melihat suaminya tidak bergerak untuk waktu yang lama, sang istri mulai panik. Dia tidak berharap suaminya begitu lemah. Jadi pertolongan pertama dimulai, tapi sang suami tetap tidak merespon. Baru pada saat itulah sang istri menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu kasar. Kemudian menangis sejadi-jadinya, tapi dia tidak bisa membantu, hanya bisa meninju suaminya lagi. Tidak menyangka itu membangunkan suaminya secara langsung.
Akhirnya keduanya berhenti, memutuskan untuk meninggalkan pulau terlebih dahulu. Tapi sebelum mereka keluar dari hutan, dia ditembak oleh panah beracun dan pingsan di tempat. Kemudian mereka dibawa ke suku kanibal. Istri diikat ke tiang untuk kremasi. Sang suami ditempatkan di atas rakit untuk penguburan air. Tepat ketika rakit hendak jatuh ke air terjun, suami tiba-tiba terbangun. Dia melihat sekeliling dan meraih batu di sebelahnya. Ini adalah kesempatan beruntung untuk menyelamatkan hidup. Untuk menyelamatkan istrinya, dia mati-matian menerobos kembali ke suku kanibal, lalu pergi ke patriark dan pukul. Segera setelah itu, dia menggunakan kekuatan prasejarah, mencabut tiang yang mengikat istrinya. Langkah ini mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelum kanibal bereaksi, sang suami bergegas ke tepi tebing dengan membawa pancang. Kemudian tanpa ragu, dia membawa istrinya dan melompat ke laut. Di sela-sela jatuh, tetap tak lupa memberikan ciuman cinta. Setelah jatuh ke air, keduanya secara ajaib selamat. Tapi bagaimana kanibal bisa menyerah? Melemparkan tombak mereka ke arah mereka. Untungnya, itu terlalu jauh dan tidak menembak. Sang suami buru-buru melepaskan pisau batu dari tombaknya, dan kemudian memotong tali untuk membebaskan istri dari tiang pancang. Kemudian mereka kembali ke pantai, menemukan rakit yang digunakan untuk penguburan air lagi, dan berhasil melarikan diri dari pulau kanibal yang menakutkan ini. Pasangan itu juga berdamai dan kembali ke rumah mereka sendiri.